Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang satu indikator yang sering digunakan para trader, yaitu adalah indikator moving average. Moving average yang biasa di setting para trader tuh kadang ada periode 7, 10, 9, atau enggak 41, ada periode 30, periode 100, itu bisa di setting gimana kebutuhan trader. Dan kenapa sih si trader suka menggunakan garis tersebut? Karena fungsinya yang benar-benar ngebantu gitu ya. Fungsinya salah satunya adalah, yang pertama adalah mengetahui arah tren. Jadi untuk membaca garis tersebut, kita setting aja langsung ya biar kalian paham. Kita setting dulu garis atau moving average-nya. Moving average, mana sih moving average? Nah, moving average-nya itu bisa disetting. Ada yang periode, misalkan periode 9, gue biasanya setting di periode 9, warna kuning. Dan ini adalah artinya pergerakan rata-rata dari 9 hari terakhir. Dan pergerakan rata-rata di 9 hari terakhir itu misalnya semakin kecil periodenya, ini semakin pergerakannya itu semakin benar-benar naik turunnya itu benar-benar kerasa gitu ya. Tapi kalau kita setting di periode 41, nah si garisnya itu bakal seperti ini. Ini tuh pergerakan candle 41 hari terakhir, dan pergerakannya bisa kalian lihat. Untuk membacanya itu sangat mudah. Misalnya si candle ada di atas si garis, itu artinya trennya sedang naik. Nah, ini trennya sedang naik. Walaupun naik turun, tapi trennya itu 41 hari terakhir adalah sedang naik. Tapi kalau dia posisinya ada di bawah moving average seperti ini, artinya pergerakan si candlenya adalah sedang turun, arah trennya lagi turun. Jadi si moving average ini bisa kita gunakan buat patokan trennya itu sedang naik atau trennya sedang turun. Jadi kalau trennya sedang naik seperti ini, mayoritas kita harus open posisi di bawah. Maksudnya di bawah tuh di bawah ini ya, posisinya di bawah-bawah ini. Jadi pas si ininya pembalikan, siapa tuh? Si candle-candlenya pembalikan, kita langsung balikin ke atas. Tapi kalau pergerakannya ada di bawah, si garis ini tuh bisa berfungsi sebagai support and resistance dynamic. Jadi kalau si candle ada atau sudah menyentuh garis ini, kita bisa balikan ke bawah. Dan misalnya di kasus ini kita balikin selama 1 menit, dia bakal profit di sini. Nah gitu. Tapi hati-hati nih, selain bisa sebagai garis penentu tren dan juga sebagai support and resistance, garis ini tuh bisa menandakan atau ngasih tahu kita bahwa trennya itu sedang breakout. Breakoutnya seperti apa? Seperti ini. Kita setting 2 indikator, moving average periode 41 dan juga moving average periode 9, biar kita bisa mengetahui arah trennya. Nah, ini kalau udah gini kita bisa menentukan kesimpulan. Artinya si garis moving average-nya itu yang periode sebelumnya dia sedang mengalami tren turun. Tapi tiba-tiba di sini tuh ada perubahan arah harga ke arah yang sebaliknya. Artinya arahnya sedang naik gitu. Dan kalau kedua indikator ini bersilangan, artinya bakal ada reversal arah tren gitu. Cara membacanya ini sangat mudah banget. Jadi untuk membaca arah tren, kita harus minimal mempunyai 2 moving average sebagai indikator gitu, buat mengkonfirmasi arah trennya. Misalnya kita buka tren yang lain. Nah, tren yang lain ini bisa disimpulkan. Bisa disimpulkannya apa? Trennya sedang turun, dan dibuktikan dengan pergerakan moving average periode 41-nya ada di bawah candlenya ada di bawah moving average 41. Dan gimana sih cara membuka open posisi? Dan kalau kita lihat ke bawah, nah
ini trennya lagi turun tapi nggak terlalu turun banget. Bisa dibuktikan dengan pergerakan si candlenya itu nggak jauh gitu ya dari garisnya. Ini harganya lagi tidak normal. Jadi kalau kalian menemukan candle seperti ini tuh kurang aman buat open posisi ke bawah gitu, atau enggak naik. Ini agak beresiko. Apalagi yang ini lebih beresiko lagi. Soalnya garisnya itu benar-benar naik turunnya itu drastis banget. Kita nggak bisa follow the trend kalau pakai teknik yang tadi SMA 9 atau enggak SMA 41. Tapi ini bisa nih, ini bisa. Kita misalnya open posisi ke bawah selama 1 menit. Nah, kita buka open posisi ini ada kemungkinan harga masih ada di arah turun. Kenapa? Soalnya moving average 41-nya dia menandakan turun, dan moving average 9 juga masih menandakan turun. Berarti trennya masih kuat buat turun. Tapi bisa dilihat nih, kita juga harus melihat juga nih. Kita ke RSI 41. RSI 41 mana sih RSI 41? Kalau RSI 41 menyatakan dia berada di titik jenuh seperti di sini. Nah, ini biasanya ada reversal biasanya, dan itu sangat rawan banget. Maka dari itu moving average dan juga RSI periode 14 atau enggak periode 10 itu harus dipadu-padankan biar kita enggak di sliding gitu. Jadi paling aman tuh bermain di antara tren turun atau enggak tren naik, tapi si moving average-nya harus berada stabil di area yang aman sini gitu. Kita baru bisa bermain aman di daerah situ. Dan ini kita loss, tapi kita bisa membuka open perdagangan lebih dari 3 menit biar kita enggak terlalu loss gitu. Dan emang sih kalau pakai moving average seperti ini kita harus memperpanjang jeda waktu buat open posisi, misalnya 3 menit. Biar apa? Biar kita lebih aman aja gitu ya. Jadi si candle itu bisa merosot ke bawah atau enggak naik ke atas. Tapi jangan menggunakan teknologi moving average ini. Misalnya pasarnya sedang sideways gitu. Dan bisa dibuktikan si candlenya itu bergerak ke bawah mengikuti arah tren dari moving average. Konfirmasi moving average itu benar gitu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan kita profit. Itu cara menggunakan moving average dengan benar. Nah, dia bisa mengkonfirmasi arah tren. Jadi kita harus follow the trend gitu. Dan semoga kalian paham dengan apa yang gue jelaskan. Thanks ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.